Saya agak mau menambahkan sedikit, Bu. Apa tuh? Ya, ada cerita yang cukup menarik ya. Kemarin kejadian hari Kamis. Iya. Menerangkan serius dengan santri. Halo, tidak ada jawaban. Halo, tidak ada jawaban. Terus mungkin saya maksudnya ingin memberikan semangat gitu. Langsung nyanyi halo, halo Bandung. Itu sampai selesai jawab halo lagi, belum dijawab. Oke guys, kembali lagi di Ahaba Channel. Asik-asik jos. Sekarang kita mau OTW ke 434 kamarnya Ustaz Ahmad Ibrahim yang dulu pernah ngajar kita, yang dia punya channel toleransi dan perdamaian ya, seperti itulah. Yaudah yuk, mau lihat keselanjutan videonya, oke, tetap di channel ini. Siapa kan? Assalamualaikum. Aduh. Siapa kan dia? Waalaikumsalam. Brother, gimana? Sehat? Silakan duduk. Yo. Oke. Ya, Langsung jeruk nih, sentuh dulu. Mau nggak ada sendok ya? Nah, ini sendok ya. Baranglah. Stop. Nanti ada COVID. Sambil ini dulu. Nih, teh. Hah? Ini air panas. Bukan teh, air panas. Oke. Setelah kemarin boleh terus. Atau background yang biar bisa deh. Yes. Ini belum persiapan guys. Ya, wajar lah, nggak apa-apa. Perdana pertama. Jos. Nah, sementara silaturahminya yang penting. Ya, terus nanti kangen banget nih sama general yang punya warna-warni unik-unik gitu. Pantatnya kalian. Rambut udah cukur nih kayaknya nih. Udah lebih ganteng kan? Ikut diri atau ke teman atau ke sebelah? Ke barber lah. Oh ya, sebelah. Oke, langsung aja. Seperti apa alat yang cukup baik buat kita gunakan pada saat nge-vlog ya? Coba, seperti apa ini? Mereknya apa itu? Kita open. Mereknya Wish Study Pro. Ini beli di Shopee. Oke. Berapa hari yang lalu gitu? Ada sepekan? Ada dong. Sepekan ya. Udah kita unboxing guys. Oke. Oh, nih coba Boleh dijelaskan satu-satu? lihat. Bisa dong. Coba dijelaskan dulu. Oke. Ya, ini namanya Steady Pro. Jadi kegunaan Steady Pro ini untuk menstabilkan video. Oke. Nah, ada beberapa bagian, ini namanya joystick. Bisa kalian lihat, ini namanya joystick yang bisa menggerakkan apa namanya penyangga HP ini. Terus ada bagian trigger ini ada 2 tombol semua itu. Ada 2 mode, satu mode buat sport, olahraga, satu lagi buat stabilin biar enggak autofokusnya biar
kabur. Nah, ada lagi di sini di bagian yang buat zoom. Oke. Nah, di bagian zoom ini buat zoom, ini zoom out, naik ke atas, ini zoom in, turun bawah. Terus ada bagian tombol. Ini ada 4. Tombol pertama ke kunci, opening boxnya ini. Kunci dia ya. Kunci. Terus yang kedua, ini tombol yang kedua itu buat kunci seluruhnya. Oh gitu. Dia hanya cuma bisa ke atas, ini ke bawah. Ke atas begini atau begini? Iya, pokoknya Oh. ke atas gini. Oke. Oh ya. Yang keempat, ini bebas gerak. Oh bebas gerak. Ya, jadi geraknya kemana aja sesuai kita yang mau. Oh gitu. Nah, ya udah. Tapi tetap stabil ya walaupun Tetap bebas. stabil. Nah, ini adalah nggak HP biasa gitu. Oh jadi tripod ya? Iya, jadi tripod. Kamera ini buat handycam. Oh kamera apa SLR? Handycam. Handycam apa? Canon gitu. Iya, yang kecil tuh. GoPro. Oh Canon. Oh GoPro. Casio ya. Ada bacasannya juga. Lengkap lah harus tuh. Oke. Ini ngomong ngecas berapa lama dan bisa dipakai berapa lama? Oh, Untuk ngecas ini bisa sehari ya. Kalau saya sehari. Ngecasnya seharian? Serah. Pokoknya ini ada tombol. Pas penuhnya itu loh, maksudnya penuhnya ya. berapa lama? Nah kalau handphone 3 jam gitu kan. Nah ini berapa lama? 1 jam udah penuh. Oke. Ini ada Dipakai berapa lama? 12 jam. Oh 12 jam. Mantap. Kalau Iya. ini ada tombol lampunya, tombol lampu pertama yang rendah sampai yang tombol lampu keempat itu buat tidak full. Baru kita ganti ya. ini Liga Study Pro nih nomor 3, urutan nomor 3 gitu yang paling bagus. Maksudnya gimana? Ada ya biasanya yang paling atas tuh paling bagus. Oke. Oh ini kualitas nomor 3. Urutan ketiga. Kualitas nomor 3 guys katanya. Ada juga yang keempat, guys. Oh, ada juga yang kemana? Nah itu kategori 1, 2, 3 nilainya dari mana? Dari ya segi Kualitas. Kualitas. Pertama kualitas. Apakah di iklannya begitu diterangkan ini nomor 3 gitu? Iya ada Oh, tingkatannya. Ada keterangannya ya. Jadi Yang nomor 1 apa? Dul? Study Pro X. Oke. XS. XX. Ya. Nah, yang kedua? Kurang Oke, ini yang yang ketiga. Yang ketiga ya, boleh ketiga. Terus ininya ini ya apa namanya? Cukup menggoda. Kayak itu keras. Iya, kayak apa? PlayStation. Iya. Ininya apa namanya? Background. Beda. Steady Pro. Mantap. Ini di Shopee. Shopee. Ngirimnya kemana? Luar. Teman ya biasa ya. Tapi nggak terlalu besar. Kan ada juga tuh yang kayaknya agak kecilan segini gitu. Nah, saya nggak pandang itunya tuh. Kita memandangi kualitas Oke. sama stabilannya kamera. Coba dong kalau saya kecil tapi Nah itu dia. Yang penting maksimal kan. maksimal ya. Ya, dari kita tuh oke kan. Nah, kita coba nyalakan, guys. Nah, boleh nyalain. Bisa nggak? Harus pakai handphone nggak? Oke. Oh, harus ya. Oh, harus nyangkut pakai handphone. Harus, guys. Oh, ada handphone, guys. Oke, pakai handphone tetap. Yang lebih mahal gitu. A few moments later. Nah, apakah handphonenya itu harus sama dengan ini? Apa? Jadi di handphone itu kalau misalnya mau menggunakan tombol-tombol ini itu harus ada aplikasinya namanya aplikasi. Tapi kalau mau cuma buat ya foto apa buat Video ya. misalnya dari doang Gitu. cuma kalau mau memfungsikan komponya Oke, ada di apa namanya Play Store. iya di Play Store. Namanya sama di Store. Gitu. Harga pasnya berapa dulu? 1 juta, 300 sama. 1.300.000. Ini lagi ada promo jadi 1.050.000. Oh gitu. Aslinya 1.300.000. Promonya sampai kapan? Tahu, jangan ngecek lagi. Nanti dulu, guys. Gimana? Stabilnya. Itu begitu. Iya. Bukan ini. Kalau ini masih manual. Ini kan masih jatuh nih. Coba. Oh gitu. Oh yang penting simpan dulu. Nah, ini udah simpang lagi. Oke ya. Oh di lock. Nah,
Nyalain tekan terus tombol merah. Oh gitu. Yes. Oke. Jos. Nah, ini tombol muter-muter nih. Yang atas. Gede tuh ya. Ini. Coba atas. Oke. Mantap. Terus bawah, kiri, atau bawah gitu. Oh iya benar. Kampus. Langsung upgrade gitu ya. Oh iya, katanya hari ini ini yang sudah lama saya cari. Cuma lagi mikir kira-kira yang mana yang cocok. Cocok. Ini sementara pakai yang atas dulu. Atas bisa, bawah bisa, muter juga 20. Oh bisa tuh. Oh enggak dia, oh dia nggak muter selamanya ya? Mentah ya? Terus. Oh muter terus ya? Tapi ya pasti berhenti. Ada kalanya berhenti. Oh gitu. Hasilnya udah ada. Sudah Tampilannya. Tampilannya ada. Keren, keren. Ini lagi buat editing sinematik. Oke. Banyak spot yang bagus di sini kalau yang mau di. Nah, ini tombol maju mundur candi gitu kan? Iya. Dari kanan ke bawah. Oke. Halus lagi ya? Terus. Ada suara. Iya. Asli Nora ini kita. Oke, jadi kalau kita ke kanan gitu, kita berpikir. Lalu setelah ini yang perlu diperhatikan ini apa nih? Ya itu tombol trigger. Tombol apa namanya? Mode. Mode itu sekali sampai jadinya. Jadi sekali udah coba berapa? Nah itu. Jadi cuma ini dia sambil coba sekali. Bukan mau, begini mau. Jadi di tombol pertama sampai lampu tujuh sekali Oh, dia membunyikan. oh gitu. Oke. Tombol kedua itu lagi sampai lampunya nanti membunyikan dia untuk bawah. Nanti dikunci sebelah. Oke. Tombol tiga ini biasanya buat sinematik. Nah, Angle-nya ke bawah. Bawah. Dia kan membunyi ke depan. Bisa keempatnya baru dia akan bebas gerakan. Dia mau gimana? Oke. Nah untuk tombol trigger ini Mm-mm. kalau ini sekali dia akan kembalikan semula dua kali. Oh iya, Ada aplikasinya. ada aplikasinya ya. Oh jadi gimana? Harus pakai aplikasi. Oh gitu. Oh iya benar-benar nggak berfungsi berarti dong. Cuma muter-muter aja nih. Oh, gitu. Oke guys, cek ini aja guys. Oh ternyata nggak berfungsi pada saat Tidak ada nggak ada aplikasi. aplikasi. Yang nggak berfungsi pas tombol di depan ini aja. Ini satu tombol mode mungkin. Mode. Oke. Karena itu harus mengait sama aplikasi. Nah yang bisa hanya maju mundur kaki tadi. Iya, iya. Joysticknya. Dan itu ada di sana. Udah. Udah. Aplikasi itu dipakai smartphone apa aja? Bebas. Bebas. iPhone juga ada ya? Play Store. Dari Play Store ya. Nih. Ini buat yang pengen jadi youtuber sinematik lah. Oh, berarti nggak bisa dong kalau ini dinyalain? Iya. Kalau nggak ada aplikasinya Nggak mau? Oh gitu. Tidak lu. Oh iya. Pernah punya teman dia pakai ini, terus kayaknya kayak percuma gitu. Dia gini ininya kesana, ini kesana gitu. Ini dia nggak ngerti atau apanya gitu. Ternyata harus ada. biar cocok ya, ini nggak nyambung tuh begini dia nggak mau gitu. Ya, yo, what's up bro? Kayaknya di sana. Mantap. Wih, 180 derajat mutarnya, keren. Ya. Luar biasa. Bentar dulu.
Jos. Ya, ini udah berapa kali pakai? 2 kali. 2 kali pakai ya. Jos banget. Ada kartu garansi juga tuh. Kartu garansi juga. Oke. Tahun. Berapa lama? Maksudnya coba ya, dia bisa merekam 12 jam. Setelah 12 jam direkam, 12 jam pemakaian. pemakaian ya, pemakaian 12 jam. Jadi ini kita pakai 1 jam, berarti masih tinggal 11 jam lagi. Oke, pulang nanti 1 jam, tinggal 10 jam. Oke. Ini udah pernah dicas belum? Belum Ya, pas waktu beli belum dicas. Ois, mantap dong. Nah, awet banget. Iya. Tapi kan nggak ada pakai tiap ya. Mantap bro. Keren. Rika ya. Jos. Dan ini juga kayaknya cukup ini ya kuat ya. Wah. Ya, rasa tidak bergerak. Ini bisa. Oh iya. Kalau pindahin di situ bisa. Kesini. Oh jadi miring. Maksudnya miring begini. Bukan. Jadi kabarnya kayak angsa. Oh. Ya ini di sini gitu. Seperti apa ini? Kita lihat nanti. Kita lihat. Hari-hari yang menyenangkan ya. Yes. Bisa dipasang di sini coba kita lihat ya. Setelah itu, Pegang. ini pegang. Nah, pegang nih. Sampai di atas. Pakai nih. Oh. Bukan bawah. Iya bisa gitu. Dia bisa di atas. Oh iya. Senyamannya. Iya betul senyamannya. Oke, senjata. Kita harus ini juga itu. Keren. Anti airnya ini? Enggak ya. Memang betul ya. Asli plastik lah. Plastik ya. Baterainya. That's cool, man. That's cool. Ini memang mantap ya. Iya, jadi ada Tuh, finish. Enggak harusnya bukannya lebih. Tuh, bisa lagi. Oh, ini benar harusnya segini. Iya. Nah, ini apa dia rupanya? Apa yang mau itu ya? Di sini dia. Oke. Jadi kurang asing. Oke, ngomong-ngomong rencana terkait sama vlog, apa namanya tadi? Ahaba Channel. Woi, keren. Apa nanti yang di shoot? shoot. Terkait dengan apa kontennya gitu? Oh, banyak konten sih. Jadi sesuai kadang ada video sinematik, ada podcast budaya, Oke, mantap. podcast di ya gitu. Kenapa? Bagus gitu. Iya. Ada juga unboxing. Unboxing apa aja? Aja. Handphone, terus ini salah satunya udah di unboxing belum ini? Belum. Iya jadi dulu guys ya. Keren. Luar biasa. Sepertinya saya harus memiliki ini. Oke. Mantap. Mati dari sini apa dari sana? Tahan 3 tahan. Yang bawah. Enggak, bener tadi. Yang ini kan kamera merah. Iya, tahan 3 kali. Tahan 3 kali. Oke. Itu matiin sana. Oh, 1, 2, 3. Enggak bukan ditahan. Oh, itu 3 kali. Wah,
Oh, gitu. Oh, Jos. itu dia mati langsung. Udah nggak ada daya. Nggak ada daya upaya. Tapi nggak ada kaitan sama ini ya, jadi dia masih ngerekam gitu. Nah, Interesting. yang ditemukan. Mantap guys, ini salah satu alat yang recommended untuk dimiliki buat kita bersama. Mainan anak dewasa bukan anak kecil. Rusak. Oke deh, luar biasa. Nama-nama ini kan banyak ya, ada Brika, ada apa? Zion ya. Kita tulisan Brika apa? Oh ini ya. Ini apanya Brika ini? Berita itu Ini ya B-nya ya. Brika Steady Pro ya. Nah ini baterainya di sini ya. Bisa copot nggak? Oh ini casannya di sini. Oke ini tuh apa fungsinya? itu bisa buat charger HP, CD charger. Kalau yang ini gimbal-nya, HP gimbal. ini gimbal-nya buat ngecas ini. Maksudnya gimana? Power bank gitu. Oh ini buat power bank. Bisa juga. Oh ini masukin ke handphone. Pantesan ini ya. Apa 200 jam ya? Jadi kalau handphone kita pas lagi ngadat, kalau sini ya apa saat lagi genting aja, lagi perlu ya. Iya. Karena kan handphone nggak selamanya nyala terus. Itu kambing ya? Iya. Bukan handphone? Bukan. Ada kambing guys. Ayolah. Disambil dong. Oke ya, sekarang kita akan tanya-tanya nih. Guru besar kita dulu guru bahasa Indonesia, Indonesia tuh kelas 10 saya diajar sama beliau sampai kelas 12 kalau nggak salah. Oke, Zat, Ya. bagaimana sih kegiatan sekarang ini kan lagi COVID, Hmm. ya kan? Terus pembelajaran jarak jauh alias daring, kan? Nah, bagaimana tuh respon Ustaz ketika ada daring? Apakah sejauh ini memungkinkan bagus atau gimana? Ya, Atau ada keluhan? Ya. Kita sambil makan ya, sambil relax sejenak. Oke. Kaitan pertanyaan dulu dan sekarang, kaitan dulu dengan tatap muka. Kalau sekarang udah bahasanya karena ada dunia maya jadi tetap maya. Bukan tatap lunak maya ya. Ngopi dulu. Satu hal yang memang harus kita pahami terkait dengan ini kan perubahan di mana yang offline menjadi online. Padahal kita nggak kita nggak apa bahasanya ya, tidak merencanakan adanya online seperti ini. Tapi memang Allah berkehendak kita harus online. Tapi saya luar biasa pada saat kita online itu dia memang saya tuh seperti bisa membaca. Tapi memang kayaknya iya. Kenapa? Saat online terakhir mereka mau bagiin rapot itu diberikan kartu perdana. Yang memang itu buat apa ya? Buat santri semua seluruh MA dapat. Sivitas MA dapat. Dan ternyata walhasil COVID makin Jalan. menjalar, tak terbendung kan. Ya Ustaz mengilustrasikan ya memang udah jalannya. Diberikanlah anak-anak itu kartu.
paling tidak dia apa namanya, ini settingan Tuhan lah bahasanya gitu kan. Kita nggak memprediksi akan online, ternyata online gitu kan dibagikan. Nah terkait online ini kita memang harus membuka diri, membuka apa namanya, open mind gitu, open minded lah, buka pikiran kita, buka hati kita, buka semuanya agar bisa ditampung seperti gelas yang kosong. Orang yang masuk Zaitun itu harusnya memiliki gelas yang kosong yang siap menampung banyak hal, sehingga dia bisa siap dikritik, siap membangun gitu kan, siap mengisi kekosongan ini gitu. Sehingga ilmu-ilmunya akan berguna. Kecuali dia penuh, cenderung keras kepala, nggak mau diatur dan macam-macam kan. Nah kaitan sama online ya, tadi kita harus benar-benar membuka diri. Orang yang gaptek harus high tech, orang yang lemot IT harus dicerdaskan dengan IT kan. Karena memang orang yang paling sukses itu orang yang, atau negara maju itu yang memang paham akan teknologi, sumber informasi kan banyak di situ kan, informasi banyak. Orang yang bisa menguasai informasi ya adalah orang yang sengkup satu wadah negara itu, dia yang bisa menguasai informasi, teknologi, ya dia lah yang leading, bisa maju duluan, bisa memimpin. Makanya alhamdulillah kita lagi diberikan pelajaran sama COVID ini sehingga jadi tetap eksis walaupun dari online gitu. Sambil mana? Belajar dari ini termasuk kata kondusif atau bagaimana? Ya, kaitan kondusif atau tidak? Wah, Merdeka. Kita kan tamu guys, kita guys. Udah resek ya? Iya, Cus. mantap. Kayak mana tadi? Untuk kondusif, untuk tidak untuk pembelajaran daring ini termasuk kondusif atau tidak kondusif? Ya, kata-kata kondusif itu berarti aman ya, Ya. artinya. Kalau buat belajar, sekarang ada moto, ada pepatah mengatakan belajar itu dari buaya sampai ke liang lahat. Dari atau belajar itu sebaiknya tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah itu dengan moto itu, dengan kata-kata itu terbukti sekarang. Yang pernah membatasi ruang dan waktu versus kita belajar. Artinya pada saat mereka di rumah, dipaksa harus di rumah, nggak boleh keluar rumah, tetap harus jalan. Artinya apa? Kondusif ataupun tidak itu ya harus dikondisikan supaya kondusif. Nah itu tanggung jawab orang tua untuk bisa memfasilitasi anaknya agar tetap bisa jalan dengan baik, gitu ya. Artinya kata kondusif itu tergantung di setiap tempat, situasi kondisi yang ada di Kalimantan mungkin agak susah sinyal gitu, atau apalagi yang sekarang lagi di landa banjir, itu kan gempa. Ada beberapa santri yang Ustaz, sinyalnya kurang kali lah, banyak cerita di mana mungkin nggak kategorinya nggak kondusif. Orang lagi bencana kan, kita berdoa mereka supaya bisa tetap belajar bareng walaupun seperti ini. Terus bagaimana nih? Kan kalau misalnya sekolah nih, nah, daring, otomatis kan dia harus berhadapan dengan kamera. Ya. Yang saya alamin selama kuliah di Madrasah Zaitun, kamera itu selalu off, harus mati. Nah itu bagaimana tetangga Ustaz? Ya. Ada nggak santri yang kayak gitu? Yang sepertinya ini kaitan dengan pembelajaran yang apa bahasanya? Pelajaran online pertama yang kita lagi jalankan, yang memang di setiap orang mungkin ada rasa canggung, rasa kurang nyaman, rasa tidak terbiasa intinya, sehingga dia malu, sungkan atau apa. Dalam hal ini memang harus kita biasakan pada saat kita belajar itu memang harusnya face to face, lihat wajah ke wajah gitu kan. Ya tidak mesti tatap muka bertemu, tapi ya tatap maya ini kan bisa mewakili.
Nah kaitan dengan itu yang santri rata-rata seperti itu. Dia meng-off-kan kamera entah ada di mana, tapi itu tidak berlaku sama pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ustaz. Why? Nah, good question, why? Kenapa? Karena ilustrasi yang Ustaz pakai itu pada saat daring itu bukan lagi menjelaskan waktunya. Kebanyakan umumnya guru itu daring menjelaskan, dan walaupun ditulis SOP harus kamera on, gitu kan, harus tetap on kamera dan interaktif dan komunikatif. Teorinya tetap cenderung santri setelah ada entah kemana, kamera off tapi videonya entah kemana. Iya betul. Ya beberapa kali lah ya. Kamu pelakunya karena gimana enggak kebosanin kan kita dengerin gitu mungkin 1 jam, ya Allah, apalagi nerangin gitu tanpa tanpa melihat wajah si kamera gitu kan, sehingga bisa melihat wajah nanti. Akhirnya mungkin baca buku atau apa, itu monoton sekali. Dan tahukah kamu kapasitas manusia, daya fokus manusia itu terukur pada saat dia duduk ngopi lah dia bebas ya. Saya menambahkan sedikit, Bro. Apa tuh? Ya, ada cerita yang cukup menarik ya. Kemarin kejadian hari Kamis. Iya. Menerangkan serius dengan santri. Halo, tidak ada jawaban. Halo, tidak ada jawaban. Terus mungkin saya maksudnya ingin membagikan semangat gitu. Langsung nyanyi halo, halo Bandung. Itu sampai selesai jawab halo lagi, belum dijawab. Kenapa itu 5 menit halo Bandung? Pas ternyata dilihat jaringannya. Nah itu dia. Ada cerita ya itu salah satu tidak kondusifnya karena sinyalnya mungkin kurang baik juga. Karena kan ada 2 belah pihak ya. Iya. Di santri sama kita. Kalau kitanya nggak kuat, mungkin santrinya yang rusak sinyalnya. Jadi emang banyak hal. Kalau Bandung 5 menit guys, 5 menit. Ternyata ini koneksi tidak nyambung itu kurang terdeteksi. Iya. Kita padahal masih on ya. Fokus terus kan. Iya. Ternyata udah selesai. Lalu lagi dari jawaban baru Ketahuan. Allah. Sabar. Ini pengalaman pribadi. Mengambil dari hari Jumat. Hari Jumat. Sian banget. Ya, luar biasa nih testimoninya ya. Berarti banyak kesan dan pesannya dong. Oh pasti. Nah, terkait dengan satu hal yang tadi, anak-anak cenderung mungkin dia pengen off kameranya, tidak on. Kenapa ya? Kembali, Ustaz pernah baca terkait dengan daya fokus manusia itu tergantung dari usianya. Fokus ya, sadar. Katakanlah dia usia 5 tahun, itu dia fokusnya cuma 5 tahun. 5 menit. Usia 10 tahun, SD kelas berapa itu? Kelas katakanlah 4 atau kelas 5 ya. Ya, kelas 3 lah. Itu fokusnya itu cuma 10 menit. Fokus ya, konsentrasi, fokus dia bisa dengerin itu, diam, fokus. Itu cuma 10 menit. Setelah menit ke-11 itu pasti ada yang mengganggu dia, entah itu dia garuk-garuk, mulai kiri kanan atau mungkin konsentrasi untuk dia, itu udah natural. Umumnya begitu. 20 menit. Usia 20 tahun. Kalian usia berapa? 19. Itu pusat setelah survei banyak ya katakanlah sahabat-sahabat yang usia segitu itu rata-rata ya 20 menit. Dan usia juga mengakui pada saat kita watching ya kan, watching di usia 40 itu bisa fokus 40 menit. Seru ya, enggak kedip itu teman-teman semua merekam.
pada saat mungkin 45 menit, film itu kan 60 menit sejam kan, itu langsung kayaknya ngapain gitu yang mungkin ngambil gerak yang lain. Nah, ini anak belajar 1 jam, 60 menit. Usia dia berapa? Iya kan, belajar katakanlah 1 jam online, ya kan? Usia mereka berapa? Kalau MA 17, artinya itu kelas 12 kan? 15 ke 10. Oh, kelas 11 lah. 12 lah. Ya, antara usia 16, 17, 18, jadi antara kelas 10, kelas 11, 12. Itu dari fokusnya mereka nggak lebih dari 20 menit. Kayaknya setelah menit ke 25 itu mungkin off aja, mungkin dia ke toilet atau mungkin ambil minum gitu kan, karena udah umumnya gitu. Terus gimana supaya 60 menit itu dia tetap stay on, fokus? Jadi gini teorinya kalau Ustadz itu, Ustadz jelaskan di video, karena ya dari pungkiri kita YouTuber, kita memvideokan diri kita sendiri menjelaskan satu teori. Setelah kita jelaskan materinya ABCD kurang lebih 10-20 menit, ya kan? Setelah 20 menit kita upload, ya kita edit dulu, kita upload ke YouTube. Nah, link YouTube itu kita share sehari sebelumnya ke anak-anak supaya dia belajar materi penjelasan yang akan kita bahas besok pagi. Dia pahami hanya 15 menit, ya usia pas banget kan? Usia belasan atau belasan kan, jadi mungkin cukup fokus. Dan itu udah diedit, udah ada intro, isi sama outro kan. Artinya dia bisa merekam penuh dengan timing yang pas, waktu yang tepat, tempat yang tepat. Kan enak makan belajar sambil santai gitu kan, sambil dia nyaman. Kapan dia bisa nonton? Ya mungkin malam, mungkin 8 habis zuhur atau habis isya gitu kan. Dan dia bisa nonton kapan aja pada saat kita share linknya kan, karena dia bisa kapan aja. Kenapa? Di situ plusnya adalah dia akan melihat, dia bisa melihat kapan aja. Terus kaitan dengan daring? Nah, pas daring kita cukup sejenak santai main games. Kenapa? Ya supaya interaktif, supaya ngomong dan aktif. Nah, salah satunya adalah teori. Ya kalau katakanlah 1 jam, ya mungkin nggak lebih dari 20 menit kita menjelaskan. Dan nggak 20 menit juga nggak apa-apa. Dari 20 menit yang efektif kita jelaskan, pembuka 5 menit gitu ya, terus isi 5 menit, tutup 5 menit, 15 menit. Yang lainnya mungkin kita main games interaktif. Terus 15 menit hanya 15, iya kan ininya 60 menit ya, berarti 45 menit ngapain? Mereka yang akan menjelaskan dari video yang besar itu. Tapi itu kondusif. Lumayan, kurang lebih 50% mereka aktif menjelaskan dari teori yang Ustaz dijelaskan di YouTube. Ada 60 orang, karena kaitannya katakanlah 50%-nya bermasalah sinyal, berarti kan ada 30 orang. Itu 30 orang hampir bisa semuanya menjelaskan satu kalimat. Oh, intinya bahasanya teks ini begini. Dan banyak yang respon. Oh iya, tanya ke yang menjelaskan, nanya gitu. Kita cukup menjelaskan ini aja, mendengarkan. Orang yang belajar yang paling efektif biasanya itu dari teman ke teman, dari mulut ke mulut, dari sahabat ke sahabat, sehingga dia bisa mendengar dan malu sendiri. Oh, dia bisa, kenapa enggak saya belajar sama dia menjelaskan ke temannya, dan akhirnya cukup ampuh dibanding orang lain yang nggak terlalu dekat sama dia. Dia pada saat dia dekat sama si A menjelaskan dia, oh maksud dia bisa kita nggak belajar. Akhirnya lebih efektif. Itu metode Ustaz sendiri, apa seluruh guru menggunakan metode tersebut? Tidak seluruh guru. Berarti hanya metode Ustaz doang gitu? Yes. Yang mau begini aja, karena Ustaz nggak biasa di dalam kotak. We have to think out of the box. Berpikir keluar dari kotak itu sendiri, keluar dari zona nyaman, sehingga ya hal-hal yang nggak nyaman buat mereka itu bisa tersalurkan. Katakanlah offline juga kan Ustaz suka heboh di kelas ya, kita main game. Nah jadi 60 menit, 15 menit belajar, 45 menit ngapain? Main games.
Tapi diiringin teori dikit 5 menit main game lagi, lihat di intip nyala lagi kameranya, yang off nyala lagi kan gitu, on lagi, isi lagi, tarik lagi ke fokus ke materi. Udah mulai ngantuk lagi, mulai off lagi, main game lagi. Gamenya apa Ustaz yang menarik di online? Banyak. Salah satunya kalau di offline itu Eat Bulaga. Oh itu agak ya. Masih kan kata? Ya, masih kan Eat Bulaga. Itu masih ada kalian itu. Salah satunya Adul maju ke depan. Tempat gaya. Adul gaya jadi apa itu waktu itu? Satu kamu jadi artis dulu bener. Bisa ngebawain wajah lagi marah dia gitu kan, wajah sedih dia sedih, wajah nangis dia ada bakat semuanya. Jangan ikutan dulu berarti. Jadi gitu kaitan dengan ya apapun yang datang ke kita harus jalani dengan semangat gitu kan, dan think out of the box, berpikir keluar dari kotak, jangan yang terkungkung. Aduh ini begini aja nih, tergiliran ini mentok udah give up, menyerah. Makanya keluar dari zona nyaman ya itu. IT itu kan online itu banyak, media sosial itu banyak yang kita bisa pelajari, kita sharing, kita belajar di situ, terus supaya orang lain juga belajar di situ dari apa yang kita pelajari. Gitu. Dari YouTube itu, nah namanya YouTube-nya baru nih. Edutainment Channel. Di situ ada Indonesia Edutainment Channel. Jadi Indonesia Education Entertainment. Jadi isinya adalah hiburan yang berisikan tentang pendidikan. Makanya kalau mau klik ada banyak yang having fun, nyanyi-nyanyi gitu kan, kita ya pokoknya seru-seruan. Nah, educationnya apa? Daring itu. Itu pun Ustaz shoot. Pada saat online bareng Ustaz kamera ini. Iya. Jadi di konten lagi 1 jam tuh. Itu 1 jam. Karena memang benar-benar having fun. Testimoni, ya dia testimoni. Ada terkamu klik link terakhir itu beberapa santri. Iya Ustaz, pokoknya bisa membawa ini games offline jadi online, tapi seru juga ya. Iya, gimana nggak nih? Kata kuncinya adalah yang ada di Jaytun. Ya. Tebak kata. Ustaz share. Pertama Ustaz dulu. Buku katanya. Oh, pelajaran pakai itu mau salah bingung ya. Hijau. Bit. Oh iya bit betul kan. Nah, iya, si Adi betul di Japri itu Ustaz Japri. Kamu nanti jelasin ya. Oke. Kata kuncinya apa? Kasih gandum. Satu kata di tanaman. Kalau makanan langsung ketahuan kan. Tanaman pusing kan nanti loh, durian semua loh. Apa kata kunci kedua? Santri. Tanaman santri apa tuh? Pusing kan? Tapi bisa 5 menit itu dan akhirnya oh iya seru jadi gandum nanti juga. Jadi ramai semua pengen jawab walaupun ada juga yang masih malu-malu karena dia mungkin lagi tidur ya. Dia tetap nggak mau di-on-in kamera. Ya paling enggak dia bersuara, tidak meninggalkan. Artinya dia tetap ada di sana gitu. Ustaz ini ngajar kelas berapa? Kelas 10. Ventura. Kamu ada adiknya? Ada di kamu. Saya dia Mira. Oh, Mira. Nah, terkait dengan tadi katanya fokusnya. Nah, bagaimana santri yang tidak fokus? Maksudnya jika tadi yang dikatakan 20 menit itu fokus terus misalnya itu, nah bagaimana sih yang tidak fokus ini? Nah, cara menanggapinya. Oke, good question. Betul. Kita online rata-rata 1 jam lebih biasanya. Usia kita katakanlah 20 ya. Berarti kurang lebih biasanya daya fokus orang itu 20 menit. Nih, dari 20 menit itu tidak dari menit pertama sampai menit ke-20 dipakai. Karena menit ke-21-nya itu akan buyar mereka konsentrasinya kan. Nah, makanya 20 menit itu dibagi-bagi. Artinya gini, 20 menit itu dibagi-bagi. Katakanlah kita 60 menit belajar. Nah, itu dibagi 20. Oke. Gimana? Jadi berapa menit tuh? Berapa tuh?
40 dibagi 20. 60 menit dibagi 20. 60 menit bagi 2. 60 menit. Tiga ya. Kurang lebih 3 menit. Ya, betul nggak? Artinya pelajarannya 3 menit. Setelah itu lucu-lucuan. Tarik lagi ke 3 menit, lucu-lucuan. Ya itu kalau dibagi-bagi kalkulasi begitu. Intinya kalau 60 menit kita belajar gimana caranya 20 menit inti ini yang kita sampaikan ke mereka supaya nyambung gimana caranya. Kita potong-potong, ini 5 menit pertama gitu ya. Kita konsentrasi gitu ya, katakanlah absen, fokus ke absen. Setelah itu 10 menit having fun. Gitu kan? Berapa menit itu? 15. 5 menit absen, lalu 10 menit seru-seruan. Ya kan? 15 menit kan? Katakanlah 5 menit lagi, tarik lagi dia pikirannya, fokusnya ke udah seru-seru nih. Wah, udah ketawa ini. Belajar lagi, tarik lagi pelajaran gitu kan. Kaitan dengan gamesnya pun kalau bisa memang berkaitan sama materi, jadi dia ingat lagi 15 menit, tarik lagi, fokus 5 menit jadi 20 menit. Jadi selang-seling, betul. Jadi ya enggak 20 menit full diberikan ke semuanya. Akhirnya yang menit 40 nya mungkin akan buyar. Jadi 60 menit itu kita potong-potong. Ini contoh misalnya 60 menit ya. 60 menit katakanlah 10 menit pertama pokoknya dipotong-potong lah biar dia, dan situasi juga memang situasional, depends on, tergantung kalau memang dari jumlah 60 30 tetap fokus ya terus aja belajar kan. Tapi kalau dari 30 ya udah tetap wah udah nggak beres. Baru 10 menit dia udah off gitu kan, tarik, udah kita main games. Kalau bisa dia yang ngomong, dia interaktif katakanlah ngejelasin ya kaitan sama materi. Jadi bukan yang kita terus menjelaskan. Jadi kalau kita menjelaskan mungkin inti-inti poin dari SOP daring terus kita ingetin gitu ya. Jadi ada SOP-nya itu ada ya. Kehadiran, karena kan emang ini khususnya ada e-learning yang memang harus dia kehadiran setiap belajar di pelajaran itu. Beda mungkin sama yang lain, dia mah cukup Google Meet gitu ya. Kalau ini agak ya spesial, tapi memang bagus kalau emang itu dipakai. E-learning ini dipakai itu keren. Kenapa? Itu kompleks. Bukan kompleks, komplit. Ya rapot pun bisa dibuat rapot rapot online ya bahasanya. Karena kehadiran ada, semua ada. Tapi yang ada yang sempurna, pasti ada yang kurang lah, plus minus. Nah, cuman tadi kembali ke fokus mereka itu yang harus kita sadar diri gimana caranya mereka tetap mau interaktif, komunikatif sama kita. Ya. Terkait dengan tugas. Nah. Tugas ini kan anak-anak kan mau kemungkinan besar ada yang punya email, juga ada yang punya email. Oke. Nah, terus bagaimana tuh untuk pengiriman tugas, atau lewat email atau lewat aplikasi Google Classroom ya? Ya. Karena kita punya aplikasi e-learning ya khusus dari Kemenak itu. Lewatnya lewat itu semua, seharusnya lewat itu semua, biar terekam semua. Jadi pada saat tugas masuk, penilaian udah bisa dinilai. Namun ya banyak cerita, banyak iyalah bahasanya bukan kendala, tapi banyak yang harus dipelajari. Karena kan ini hal baru, bukan saja buat santri, gurunya pun merasa ini kan baru. Mungkin kalau yang biasa bersosial media udah tahu ya, kan nggak jauh beda kayak Facebook jadinya itu tampilannya. Kamu udah lihat belum? Tampilannya nggak jauh beda kayak Facebook, tombol-tombolnya begitulah. Cuman ya yang harus dibiasakan, jadi biar tahu kembali bagaimana ya santri kitanya aja mungkin yang udah biasa main sosial media masih belum terbiasa, apalagi santri yang nggak pernah megang handphone. Kebayang nggak kamu? Handphone itu barang haram kan, tiba-tiba disuruh pegang handphone, megang e-learning gitu kan, harus upload, harus download. Aduh, tapi dijadikan doang yang hebat. Di luar mampu sosialnya mungkin berbulan-bulan kan. Kita itu nggak ada mingguan,
harus running, dan itu alhamdulillah running. Absensinya juga lumayan bagus, banyak. Jadi wajar kalau emang penuh kendala gitu. Wah, keren juga ya. Iya. Banyak cerita ternyata. Wah, banyak banget anjing. Jadi ya ini yang kita dipaksa harus kebuka pikiran kita, buka diri kita. Terus seperti gelas kosong ini. Ya harusnya seperti ini, jadi kita bisa isi, penuhin setiap saat. Ya, untuk materi pembelajaran, Hmm. Ustaz ngajar satu kelas berapa jam? 1,5 jam, idealnya 1,5 jam. Jadi bukan satu kelas. Sekarang itu satu kelas kan 15. Iya. Nah sekarang itu grup. Oh, grup per grup. Iya. Satu grup ada 4 kelas. Di berapa santri? Kalau satu kelas 15. 5. Satu kelas 15. Ada 4 kelas. 60. Nah kan pas ya, online itu kan bisa masuk 60 ya di Google Meet itu ya. Bener nggak? Iya. Iya. Memang di setting seperti itu. Tapi ya itulah, seru, online itu seru. Terus ada nggak harapan untuk kembali lagi ke tatap muka? Oke, harapan itu pasti ada. Justru yang paling efektif itu ya Tatap muka. tatap muka. Karena yang nggak bisa digantikan itu apa ya? Job yang tidak bisa digantikan salah satunya adalah guru. Ya selain dokter ya guru ini. Gimana? Karena ada empati, ada yang ada apa bahasanya itu yang harus dilakukan tatap muka, gitu kan? Dengan apa namanya? Ya banyak hal lah. Ya psikologisnya, dalam hal psikologis kita lebih dekat, lebih enak apa namanya ngomongnya, gitu kan? Kita bisa melihat ekspresinya, konsentrasi nggak gurunya atau anaknya pada saat tatap muka seperti ini. Iya kan? Mau bayang nggak pada saat kita tatap muka 30 orang, sebagian udah di pulau dewata, yang ini masih di awan, yang ini fokus gitu kan? Iya benar. Kebayang nggak? Nah itu diilustrasikan Jadi kesinggir aja. singgung banget loh. Wajar lah, usah bisa paham itu. Karena emang ya itulah. Jadi emang harus tahu juga tahu diri lah. Oh, seperti itu adanya. Berarti ada beberapa channel Ustaz di channelnya Ustaz? Ya, ada 2 channel, termasuk channel education. Iya ini yang kedua. Ini udah 96 subscriber. Santri semuanya Kamu tahu nggak pada saat bikin konten gitu kan tentang pelajaran itu Ustadz share, pada saat Ustadz share itu memang ada sedikit penekanan dia harus melihat itu. Kenapa? Karena dia ada kewajiban pada saat tatap muka dia harus membuat satu kalimat kesimpulan dari video itu. Membuat satu kalimat. Satu kalimat aja, nggak usah 1 menit, satu kalimat. Tulisan. Ya, dia tulis dulu, nanti dia utarakan di dalam tatap muka itu. Kita nilainya dari situ aja. Oh Adi, oh iya Ustaz, teks negosiasi adalah gini. Oke, good. Joko, teks negosiasi adalah dia pengertiannya dijelasin, dia kesimpulannya, dia strukturnya beda-beda. Satu kalimat aja. Yang nggak jelasin berarti dia nggak ada di situ, kayak gitu aja nih. Karena kita udah ada ketentuannya. Pertama dia harus nonton, lalu dia komen. Itu komen bisa ada 300 itu. Kamu cek lah. Iya. Kamu ini apa namanya? Apa itu teks negosiasi kan bab pertamanya? Apa itu teks negosiasi? Dia ada ketentuan harus komen. Komennya itu menyimpulkan video. Berarti kan dia nggak mungkin komen asal komen. Dia harus lihat dulu, gitu kan? Setelah lihat dikasih kesimpulan komen. Ada 300 kurang lebih. Nah dari komen itu nanti akan diceritakan di daring atau dijelaskan. Jadi komen dulu baru. Iya, komen dulu. Dan plusnya adalah ilustrasi YouTube itu kan interaksi antara subscriber sama
pembuat ya itu terekam, tercatat, nanti ada apa namanya apa bahasanya, diagram lah seberapa baik itu interaksinya, komen si subscriber komen sama si pembuat itunya, kontennya, pembuat konten. Jadi kalau dia cuman nulis komen tapi nggak dibales, itu sama ada ini juga, ada penilaian dari itu. Ini konten baru berapa video langsung 300 yang komen. Terus ratingnya langsung lumayan gitu. Tuh kan maksudnya, belum lagi disuruh like gitu. Tapi like nggak mesti, yang penting dia komen gitu, bahwasanya dia udah nonton. Kalau like kan nggak mesti nonton. Iya. Oh ini tik udah lewatin selesai. Tapi kalau dia nonton, dia nyimpulin. Dan algoritma ya, maksudnya algoritma YouTube itu kan 4000 jam tayang. Tahu kan kamu? 4000 jam tayang sama 1000 subscriber. Untuk YouTube itu di ACC oleh AdSense seperti iklan. Kalau saja 10 menit tonton 10 menit YouTube kita ditonton sama 100 orang, berarti berapa menit itu dapat? 1000-an kurang lebih. Katakan 1000 jam, udah dapat 1000 jam. Tinggal 3000 jam lagi. Ngerti nggak maksudnya? Kita buat 10 menit, ya kan? 10 menit video ditonton sama 10 orang, 100 menit. Betul nggak? Ditonton 100 orang, 1000 menit. Di YouTube untuk bisa di ACC jadi dapat iklan itu 4000 jam tayang. Ya, sedangkan kalau ditonton 100 udah 100 atau 1000 jam, tinggal 3000 jam. Tahu kan ya, algoritma YouTube itu harusnya kan 4000 jam tayang. 4000 klik, tapi dia nonton menitnya seberapa lama dia nonton, sama seberapa banyak subscriber. Nah itu 1000 minimal. Cepet dulu konten kalau kamu mau ini dia itu banyak spot yang bagus, banyak yang baik. Tentunya kata kuncinya ya support dia itu gitu, sehingga kalau memang itu buruk ya nggak mesti di share gitu kan. Kalau itu baik, sinematik dan cukup edukatif, nah itu. Kalau udah bicara hobi ya hobi video, sebenarnya dia tahu hal-hal mana yang harus diambil dan mana yang nggak usah di-uploadkan gitu. Nah ini momen baik YouTuber. Ustaz Musaim, ya gitu juga dia bikin kan kontennya, cuman ya begitulah dengan caranya kan beda-beda. Terus awal pertama kali nih Ya. terbesit bikin YouTube, ada nggak sedikit orang yang mungkin ya tanda kutip menyinggung hatinya Ustaz, udah ada godaan gitu? Oke. Kamu ada ya? Ada pastinya. Ya makanya gini, kita berikan pikiran kita kaitan sama aktivitas kita yang kita lakukan, terus ya niatkan bahwasanya ini memang buat kebaikan, luruskan ya kita gitu. Ya makanya harus dipilah-pilih kaitan apa yang harus di share ataupun tidak. Artinya keburukan ya nggak mesti diketahui banyak orang kan gitu. Kebaikan ya kalau bisa banyak orang tahu gitu kan. Oke, selesailah percakapannya ya. Jadi udah diawali dengan berbasmalah, sekarang berarti diakhiri dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Merdeka.